Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran masyarakat luar negeri tentunya di pembelajaran ekonomi di kelas 10. Oke, teman-teman, tentu ketika kita bahas tentang peran masyarakat luar negeri tentunya ada perannya. Apa itu perannya? Nah, perannya untuk apa sih masyarakat luar negeri ini? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Pasti pola pikir teman-teman seperti itu ya. Jadi masyarakat luar negeri ini adalah pihak dari negara lain ya, pihak dari negara luar ya, selain dari luar Indonesia tentunya, yang tentunya berhubungan dengan kegiatan ekonomi suatu negaranya. Misalnya Indonesia dengan apa nih, negara negara Singapura misalnya, atau enggak Amerika atau yang lainnya. Nah, perannya sangat penting kenapa? Karena tidak semua kebutuhan kita ini ya, kenapa peran apa namanya masyarakat luar negeri ini berpengaruh atau enggak berperan dalam kehidupan untuk apa ekonomi ini kayak gitu. Apa sih perannya? Ya, pertama, ya tentunya tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi oleh sendiri ya, oleh negara sendiri lah istilahnya. Lalu juga setiap negara punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau di Indonesia misalnya di Indonesia itu bisa bikin apa misalnya? Bisa bikin apa ya? Makanan yang enak-enak misalnya. Nah, di luar negeri itu ya apa namanya ada kekurangannya ya. Misalnya apa? Tidak adanya rempah-rempah. Nah, kenapa Indonesia dulu zaman dulu ya dijajah? Karena apa? Tujuannya adalah rempah-rempah. Kekayaan Indonesia ini kekayaan alam banyak sekali ya, kekayaan alam Indonesia itu tadi mulai dari rempah-rempah ya, lalu juga dari sumber daya alamnya, sumber daya apa namanya yang tidak bisa diperbarui ya, khususnya khususnya di batu bara mungkin seperti itu, atau enggak minyak bumi itu kan nggak bisa diperbarui. Oke, kita kembali lagi. Tentu ya peran masyarakat luar negeri ini tadi apa namanya tentunya berperan penting terhadap lokal ya. Tentunya saling bantu ya, saling membantu melalui kerjasama ekonomi tentunya. Nah, intinya apa sih negara saling bergantung satu sama lain. Kita bahasnya adalah kalau kita bahas masyarakat luar negeri, berarti kita bahas maksudnya ketika kita bahas tentang ekonomi masyarakat luar negeri, berarti kita bahasnya adalah negara antar negara. Kenapa? Karena ada ekspor dan impor di situ. Ekspor itu apa? Ekspor itu adalah kita yang menjual produk ke luar negeri. Nah, kalau impor, impor itu adalah dari luar negeri ke kita. Kita yang beli, istilahnya begitu. Ya, oke. Oke, kita bahas ya peran masyarakat luar negeri. Yang pertama, ekspor impor barang ya. Sebagai penyedia barang dan jasa ya, tentunya jika suatu negara tidak bisa memproduksi sesuatu ya, tentu maka akan mengimpor dari luar negeri. Misalnya gini, apa namanya? Misalnya Indonesia itu apa sih yang kemarin kemarin itu kita apa namanya mengimpor. Oh iya, baju-baju bekas ya kan sampai booming itu, sampai rame itu ya. Baju-baju bekas itu katanya dari luar negeri gitu. Kenapa? Karena lebih murah mungkin begitu, kualitasnya mungkin bagus ya. Harganya lebih murah ya, orang-orang akan mengambil itu gitu. Nah, tentunya itu menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi kelebihannya ya, dan tentunya ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa? Ya produk lokal nggak laku, istilahnya begitu, gitu ya. Atau enggak yang lainnya, misalnya kita ambil contoh apa ya, produk di yang kita butuhkan. Nah, pas zaman-zaman dulu tuh bahkan ada tuh ya, apa namanya, zaman-zaman siapa sih namanya yang Tom Lembong ya, Tom Lembong itu kan katanya diindikasi impor gula ya, impor gula gula dari luar negeri. Misalnya apa? Ketika kondisi negara kita ini lagi kacau dari segi ekonominya atau enggak dari segi pangannya, misalnya tadi kurangnya gula, maka kita bisa bisa impor dari luar negeri, atau enggak apa lagi beras misalnya, atau enggak apa bawang gitu ya, jagung dan seterusnya, kedelai. Nah, bahkan saya sering waktu itu dengar tentang kedelai nih. Nah, ya.
kedelai. Jadi kita nih Indonesia ini kekurangan kedelai sehingga ditambah apa namanya masyarakatnya itu kan luas ya, besar ya, banyak sekali kebutuhannya kayak gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita butuh butuh apa? Butuh kedelai dari luar negeri tentunya. Karena apa? Di Indonesia udah nggak ada istilahnya atau nggak mencukupi sehingga kita membutuhkan impor seperti itu. Nah, itu jadi solusi kan seperti itu kira-kira. Oke, itu tentang impor ya. Nah, impor itu tadi apa? Impor itu apa? Dari luar ke kita. Itu disebut impor. Apapun itu. Misalnya apa? Misalnya apa namanya? Impor gula ya, berarti dari luar negeri ke kita mengimpor gula. Impor itu apa? Kita yang membeli, istilahnya begitu. Nah, itu bahasanya, bahasa ekonominya. Kalau saya mau impor aja dah kacang kedelainya dari apa nih? Misal dari Singapura, berarti kita akan membeli kedelai dari Singapura ya. Beda lagi kalau ekspor ya tadi tuh. Ekspor itu dari kita ya, produknya dari kita jual ke luar negeri. Kalau tadi dari luar negeri ke kita beli seperti itu. Oke, contohnya apa aja sih? Oke, kita ambil contoh sederhana aja. Indonesia impor gandum dari Australia. Misalnya gini, kita kurang tadi udah jelasin juga ya tentang gula, tentang kedelai, tentang bawang ya. Apalagi pas zaman-zaman mendekati lebaran ya. Atau enggak kita kebutuhan daging kita tinggi nih. Sementara di dalam negeri ini kekurangan nih, misalnya daging daging sapi ya, kita mau nggak mau impor dari luar luar negeri gitu. Untuk apa? Menstabilkan harga. Soalnya gini, ketika produknya itu nggak ada atau nggak produknya hanya sedikit, maka yang akan terjadi adalah mahal. Nah, bagaimana negara ini menyikapi agar apa? Agar harga itu stabil, maka diambillah langkah impor dari luar negeri seperti itu. Misalnya kemarin itu kan ada impor gula ya, bahas bahas isu-isu itu impor gula dari luar negeri ketika apa? Ketika kondisi Indonesia ini nih sedang kekurangan gula dan lain seterusnya. Atau enggak padi, atau enggak bawang, atau enggak kacang kedelai dan seterusnya. Itu kan jadi solusi seperti itu. Kenapa kita ada kerjasama dengan luar negeri? Ya itu dia fungsinya, menjalin kerjasama itu. Nah, adalah di situ tarifnya berapa persen ya itu disesuaikan oleh negara masing-masing. Terus lagi ada izinnya juga, misal izin apa? Izin halalnya. Apakah produk yang diimpor dari luar negeri kita ini udah halal apa belum? Nah, harus ada label atau sertifikat halalnya. Begitupun dengan apa? Dengan ketika kita ingin ekspor produk ke luar negeri. Nah, kebijakannya seperti apa? Di sana misalnya harus ada sertifikat halal, BPOM. Ya, BPOM itu apa sih? BPOM itu Badan Pengawas Obat Makanan. Dia harus ada sertifikasi dari Badan Pengawas Obat Makanan. Artinya produknya itu udah diuji. Ya, seperti itu ya. Dan juga ada surat edar ya gitu dan seterusnya, banyak hal ya. Tergantung dari apa peraturan masing-masing negara seperti itu. Nah, contoh lagi apa? Indonesia impor HP dari Cina, misalnya gitu. Indonesia ini butuh handphone nih, handphone ya, ya mungkin murah ya, misalnya begitu. Atau kebutuhan handphone lah. Karena Indonesia ini nggak bisa nih bikin handphone misalnya begitu. Maka bisa kita kerjasama atau bisa kita ambil dari luar negeri, misalnya dari Cina. Gitu. Lalu juga contoh berikutnya, Indonesia impor pesawat dari Amerika. Nah, sering kan dengar-dengar ya. Indonesia ini beli pesawat dari Amerika, pesawat bekas misalnya. Nah, itu juga sama tuh. Artinya apa? Artinya kita membeli produk dari Amerika, ya kan? Seperti itu. Lalu juga contoh berikutnya adalah Indonesia impor obat-obat dari India misalnya. Bahkan kemarin tuh pas pas Covid itu ya. Pas Covid itu ada apa namanya sih? Kalau apa? Influenza gitu ya, apa ya namanya? Eh, apa sih yang buat disuntik-suntik itu, booster dan lain seterusnya, vaksin ya. Nah, Indonesia tuh karena Indonesia nggak bisa nih buat vaksin, maka apa? Impor dari luar negeri gitu. Nah, sehingga masyarakat divaksin lah seperti itu.
lalu juga contoh terakhir dari mengimpor ya, impor barang. Misalnya apa, Indonesia impor mobil dari Jepang, misalnya mobil apa gitu ya. Ya kita kan kebutuhan kita nih misalnya kendaraan dan seterusnya. Karena Indonesia ini belum bisa buat kendaraan misalnya, ya udah kita impor aja dari Jepang. Ya dari Jepang datang kita dibeli dengan harga berapa gitu misalkan dan seterusnya. Oke, nah seperti itu ya contoh-contohnya. Lalu eh, kenapa apa namanya? Kenapa kita harus impor? Ya karena tidak bisa diproduksi dalam negeri misalnya. Kita tidak bisa buat apa namanya tadi? Vaksin misalnya, ya udah kita ambil dari luar negeri. Terus juga misalnya daging sapinya lagi kurang nih, kita harus impor gitu ya. Atau enggak apa namanya tuh? Gula gitu ya dan seterusnya. Itu bisa juga bahkan beras ya waktu itu. Bahkan Indonesia itu sering ya dikait-kaitkan kata menterinya itu, Indonesia ini sudah beberapa kali ekspor ke luar negeri gitu. Artinya Indonesia udah kaya, maksudnya udah cukup lah berkaitan beras ya kalau nggak salah itu. Oke, lalu apa? Lebih murah dari luar misalnya juga. Kenapa sih kita harus impor ya? Karena lebih murah dari luar atau ada teknologi belum ada. Karena apa? Karena teknologi belum ada. Sehingga kita impor impor produk atau barang dari luar negeri seperti itu. Nah, itu tentang impor ya. Oke, setelah impor ya, teman-teman juga sering dengar ekspor ya. Nah, jadi kalau tadi ekspor impor barang ya, kita bahas tadi impor ya, impor barang. Sekarang ekspornya ya kan. Sebagai pasar atau tempat penjual barang, ya pasar itu apa sih? Tempat menjual barang itu namanya pasar. Ya ada ruko-ruko dan seterusnya itu ada tempatnya. Nah, berarti sebagai pasar tentunya ya, sebagai pasar itu tempat penjualan barang atau tempat menjual barang ya. Tentunya negara lain juga menjadi tempat penjual. Kita sering ekspor ya produk dalam negeri kita ya misalnya apa sering ya teman-teman lihat ya di konten-konten TikTok dan seterusnya banyak orang-orang yang ekspor ya sampai apa namanya kontainer gitu ya. Nah saya juga pernah ikut sertifikasi ekspor gitu. Jadi ekspor itu akan menjual produk ya dari kita dari dalam negeri ke luar negeri gitu. Nah, contohnya seperti apa sih ya? Contoh ekspor ya Indonesia nih ya. Indonesia ekspor kelapa sawit ke India dan China. Di sana misalnya nggak ada kelapa sawit dan seterusnya. Emang kita kan sering tuh kita jual apa namanya kelapa sawit kita ke luar negeri itu dengan harga yang murah kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah, terus lagi apa nama BBM ya? BBM itu bahan bakar minyak mentahnya kita jual juga atau batu bara ke Jepang misalnya. Kita ekspor batu bara ke Jepang atau kopi ke Amerika. Kita ekspor kopi ke Amerika dan Eropa misalnya. Nah, itu kan ekspor ya. Ekspor itu artinya kita yang menjual. Lalu juga karet ke berbagai negara. Misalkan karet itu kan sebagai kebutuhan ya, kebutuhan kendaraan ya, khususnya di ban gitu ya. Nah, tentu apa namanya karet juga berpotensi untuk kita ekspor ya. Bukan bukan CEO muda ya yang bahasanya kita ekspor keluar. Ya intinya ekspor itu adalah kita menjual produk kita ke luar negeri. Nah, itu contohnya lagi terakhir mungkin contohnya dari ekspor ini adalah apa ya? Rempah-rempah ya. Kan rempah-rempah kita bisa ekspor ke luar negeri, misal ke Eropa, ke Asia gitu ya. Nah, contohnya apa? Kunyit. Teman-teman bisa tuh ekspor kunyit yang banyak ya. Tentunya diolah dulu tuh kunyitnya gitu. Terus juga saya waktu itu mau ada agenda dengan teman gitu, ekspor apa arang, briket ya. Cuman cuman apa namanya ada kendala waktu itu. Ya kita sulit juga itu kan. Ya udahlah akhirnya. Nah, dampaknya apa sih dampak ekspor ini? Ya tentunya
produksi meningkat. Jadi karena ekspor ini tinggi peminatnya, tentunya apa? Produksi akan meningkat. Kenapa? Karena orang-orang terasa untung nih, ada pasarnya gitu ya. Luar negeri tentunya juga apalagi harganya juga beda gitu, lebih mahal biasanya kan. Lalu apa? Dampaknya apa lagi? Perusahaannya untung ya. Kenapa? Karena kita kalau ekspor itu kan biasanya bayinya nggak dikit, harus banyak. Kalau kalau dikit mah rugi namanya. Ya kan? Kan ongkosnya juga mahal itu. Harus satu kontainer itu kan paket tuh bahasanya. Paket pengiriman gitu. Lalu juga lapangan kerja bertambah dengan adanya ekspor ini. Lapangan kerja bertambah ya kan? Jadi masyarakat bisa bekerja karena kita menjual produk hasil olahannya. Misalnya apa? Misal tadi itu kita buat apa? Buat kopi aja. Misalkan ada yang kerja kopi itu, ada yang ngupas, ada yang menggiling, ada yang menjemur, ada yang membersihkan dan seterusnya. Oke, nah itu adalah ekspor. Nah, kita bahas tentang ekspor dan impor jasa. Nah, kalau ekspor dan impor jasa, tentunya tidak hanya barang ya. Jasa juga bisa diekspor dan diimpor. Gimana maksudnya? Apa namanya? Kok jasa bisa diekspor dan impor? Nah, kalau kita bahas tentang jasa, berarti jasa itu bukan barang, teman-teman. Ya kan? Jasa itu bukan barang, tapi apa coba? Ayo, suatu suatu jasa, suatu pekerjaan lah. Apa namanya? Ekspor dan impor. Jasa itu hanya ya jasa apa sih bahasa jasa apa keduanya? Jasa ya jasa lah teman-teman ya. Misalnya apa? Jasa Gojek kan Gojek itu jasa tuh ya. Jasa pengantaran. Ada juga jasa pengetikan. Ya, biasanya di pengetikan itu di mana ya? Di percetakan ya. Ada juga jasa apa lagi? Jasa jasa pengambilan buah misal. Nah, ya, kalau kita bahas tentang jasa ya berarti nggak ada bentuk produknya. Ya, oke ya, paham ya. Tidak hanya barang ya tadi ya, jasa juga bisa diekspor dan diimpor. Contohnya gimana nih? Nah, oke, kita berikan contoh. Turis asing datang ke Bali, Indonesia dapat dapat uang tentunya. Nah itu apa namanya? Ekspor jasa. Ekspornya gimana? Kita buat apa namanya? Buat wisata yang bagus, yang keren sehingga apa? Sehingga orang luar itu datang ke kita, ya. Nah, jadi ekspor dong, ya. Ekspor jasa gitu. Jadi orang luar itu datang ke kita jalan-jalan, kita dapat uang dari karcisnya, istilahnya begitu ya, simpel. Lalu juga apa lagi? Misalnya jasa ekspor jasa ini adalah jasa programming ya. Indonesia untuk luar negeri. Banyak ya teman-teman sering dengar ya, sering dengar lihat atau sering lihat di TikTok ada orang yang apa namanya? Dia bekerja di luar negeri. Ya, tapi kerjanya dari rumahnya gitu. Misalnya dia membuat program aplikasi misalnya kan. Nah, dia apa namanya dibelilah oleh orang lain ya. Dibelilah jasa dia istilahnya begitu. Nah, itu termasuk ekspor jasa gitu. Artinya apa? Artinya ekspor jasa itu apa namanya ada keterikatan dua orang gitu. Artinya bukan dua orang itu dalam negeri aja, bukan. Kalau dalam negeri mah bukan disebut dengan ekspor itu, ya kan? Itu lokal itu. Kalau kalau yang disebut dengan ekspor jasa itu adalah keterikatan atau keterlibatan antara dua orang atau lebih, ya kan? Di antara dua negara. Misalnya tadi jasa programmer Indonesia untuk luar negeri, misalnya. Misalnya si Bambang nih ngerjain suatu proyek pembuatan aplikasi lah contohnya yang diminta oleh perusahaan dari Amerika misalnya begitu bisa saja kan. Nah, seperti itu contohnya begitu. Oke, contoh terakhir lah untuk ekspor jasa ini. Ya, kita bahas ekspor jasanya dulu kan. Nah, ini.
Ekspor jasa ini contoh terakhir adalah jasa desain grafis freelance ke luar negeri ya misalnya. Bahkan dulu saya pas di mana Jakarta tuh ya. Ada temen itu dia kerja di luar negeri tapi kerjanya remote ya dari rumah kayak gitu kan. Bahkan dia kemana-mana tuh bawa laptop ya ngerjain sesuatu. Dia tuh dulu tuh kerjanya tuh ngedesain, ngedesain lalu juga translator ya, mentranslate bahasa gitu, mentranslate apa ya jurnal ya, informasi gitu. Nah itu adalah ekspor jasa. Jadi kerjaannya yang dibayar gitu, jasanya gitu. Tadi jasa pembuatan aplikasi, jasa desain grafis ya, atau enggak jasa wisata gitu ya. Kayak gitu. Itu termasuk ekspor jasa. Contoh lainnya berkaitan dengan impor jasa. Nah, kalau impor jasa itu gimana sih? Ya, impor jasa ini adalah orang Indonesia liburan ke Singapura itu termasuk impor jasa. Impor jasa itu artinya apa sih? Kita yang mengeluarkan uang ya dalam negeri yang mengeluarkan uang. Misalnya apa? Misalnya namanya impor ya. Kalau ekspor itu kan dari luar ke kita gitu ya. Ekspor jasa tentunya ya. Tapi kalau impor itu dari kita ke keluar, duitnya keluar gitu. Nah, misalnya apa? Orang Indonesia liburan ke Singapura. Nah, itu termasuk apa? Impor jasa. Kita apa namanya? Kita ketika liburan ke Singapura itu kan tentu apa namanya ada travel atau enggak bahasanya kita akan mengeluarkan uang di sana gitu. Nah, disebut dengan impor. Lalu juga contoh lainnya, pakai maskapai luar negeri. Tapi duit kita kan bukan untuk di kita, tapi untuk luar negeri ya gitu. Nah, kita nih pakai maskapai luar negeri. Ya otomatis kita bayar ke luar negeri itu kan. Misalnya gini, kita lagi di mana nih? Cina lah ya atau di Jepang. Kita jalan-jalan naik mobil. Nah, ya kita bayar kan. Naik mobil orang gitu, bayar gitu kan. Itu termasuk dari impor jasa. Atau enggak apa, pakai konsultan asing, konsultan-konsultan ya. Nah, konsultan asing datang ke Indonesia, dia kita harus bayar dia. Gitu. Artinya apa? Arti impor jasa ini adalah kita yang mengeluarkan uang, bukan bukan orang luar mengeluarkan uang untuk kita, bukan. Kalau orang luar mengeluarkan uang untuk kita itu disebut ekspor jasa. Tapi kalau kita orang lokal atau orang Indonesia mengeluarkan uang untuk orang luar negeri, kayak gitu. Misalnya kita menggunakan maskapainya, kita menggunakan jasa konsultannya, atau kita menggunakan Gojek di sana, kayak gitu. Kita kan mengeluarkan uang. Tentunya uang itu apa namanya akan dimiliki oleh luar negeri gitu. Itu disebut dengan impor jasa. Lalu juga termasuk jasa itu apa saja sih ya? Banyak jasa itu sebenarnya. Tadi transportasi udah jelas ya. Perbankan juga itu termasuk jasa. Ya, ada asuransi, ada pariwisata, itu termasuknya jasa itu. Yang paling dominan sih adalah transportasi ya. Yang sering kita lihat ya, banyak sekali. Pengetikan juga kan itu termasuk jasa seperti itu. Saat kita pengen diketikin nih atau orang luar negeri nih nyari-nyari orang untuk minta dibuatkan apa desain grafis misalnya itu ekspor jasa itu karena apa dia membayar kita kalau kita yang membayar dia itu termasuk itu bahasanya adalah impor jasa misalnya kita nih pengen dibuatkan desain oleh orang luar negeri misalnya orang luar negeri itu termasuk dari impor jasa kita yang mengeluarkan uang untuk mereka itu disebut impor jasa. Tapi kalau ekspor jasa kita yang mendapatkan uang kayak gitu. Simpel mudahnya seperti itu ya teman-teman. Nah kita bahas tentang aliran modal. Aliran modal ini adalah investasi bahasa simpelnya ya. Sering teman-teman dengar ya. Oh saya pengen investasi aja kayak gitu kan. Nah negara lain menanamkan modal di Indonesia.
itu investasi. Jadi gini, sering teman-teman dengar ya, apa namanya, saya apa ingin menanamkan modal uang saya di misalnya di Indonesia misalnya. Nah, itu termasuk investasi, aliran modal dari negara lain ya bisa menanamkan modal di Indonesia. Misalnya sering itu teman-teman. Bahkan di Indonesia ini banyak kan perusahaan-perusahaan asing. Jadi mereka menginvestasikan atau menanamkan modal di Indonesia, entah itu bikin perusahaannya atau enggak dia apa namanya kayak support orang supaya dapat penghasilan juga kayak investor bahasanya atau apa ya kayak nanam saham lah gitu, saham saham perusahaan atau enggak dia bikin bangunan sendiri ya. Contohnya gimana sih ya, untuk aliran modal untuk investasi ini saya langsung ngambil contoh aja kali ya. Contohnya perusahaan Jepang bangun pabrik di Indonesia. Orang Jepang ini apa? Menginvestasikan. Mereka investasi secara tidak langsung. Perusahaan Jepang bangun pabrik di Indonesia. Nah, ketika perusahaan itu berjalan, perusahaan itu yang mengeluarkan barang, banyak yang beli. Ada yang beli dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri. Seperti itu. Nah, siapa yang untung? Ya dia yang untung. Misalnya begitu. Nah, itu termasuk investasi. Investasi kan mencari apa? Keuntungan. Kayak gitu. Contoh berikutnya adalah apa nih tentang aliran modal untuk investasi ini. Investor asing buka perusahaan di Jakarta. Ya, sama lah ya tadi perusahaan Jepang bangun pabrik di Indonesia misal atau enggak investor asing ya. Investor itu penanam modal ya tadi ya, aliran modal atau investasi. Investor asing tuh buka usaha di Jakarta bikin perusahaan gede lah, misal mall dan seterusnya. Banyak tuh duit ngalir tiap hari misalnya gitu. Itu investasi itu. Misalnya Korea investasi di industri elektronik kayak gitu. Nah, di Korea itu investasi di industri elektronik. Kalau Indonesia nih apa namanya investasinya di apa? Saat ini mungkin apa namanya belum terlihat ya investasinya apa di industri elektronik. Iya mungkin baru berapa persen ya. Nah itu. Tapi kalau Indonesia ini investasi di mungkin di pertanian kali ya untuk swasembada pangan ya. Sering saya dengar tuh kita akan swasembada pangan. Ya mungkin investasinya di situ swasembada pangan. Lalu contoh berikut dan terakhir ini adalah Cina. Misal Cina investasi di proyek kereta cepat. Sering ya teman-teman dengar ya. Cina nih gede-gede nih ya, gede-gedean yang ngambil ngebayar istilahnya ngedukung ya. Menginvestasikan dananya untuk apa? Proyek kereta cepat misalnya. Terus apa benefit yang dia dapatkan atau keuntungan yang dia dapatkan itu apa? Ya tentunya persentase. Misalnya gini, dia akan meminta keuntungan misalnya satu hari itu berapa juta gitu selama berapa tahun kan gitu. Oke, dampaknya apa sih berkaitan dengan investasi ini atau investasi ini akan dampaknya seperti apa? Ya, tentunya membuka lapangan kerja. Jadi kan kita banyak investasi ya tentunya banyak orang yang bekerja. Misalnya kita orang lain tuh bikin perusahaan baju ya misalnya. Nah, di dalam perusahaan baju itu kan tentunya membutuhkan karyawan untuk apa? Untuk produksi, untuk packing dan seterusnya. Nah, banyak hal ya. Itu tentunya apa dampaknya tadi itu disebut membuka lapangan kerja atau menambah pembangunan. Nah, yang biasanya nggak ada bangunan, ada bangunan nih bagus sekarang ya, pabrik dan lain seterusnya. Lalu juga ada transfer teknologi ya. Apa dampak dari investasi ini adalah transfer teknologi. Jadi kita mudah memahami teknologi atau yang lain. Nah, itu aliran modal. Lalu juga pertukaran tenaga kerja. Ya sering ya teman-teman dengar ya, dari Indonesia ke luar negeri, bahkan dari luar negeri ke Indonesia ya. Kita lagi bahas tentang peran masyarakat luar negeri nih ya, seperti itu. Oke, contohnya apa sih ya, intinya pertukaran tenaga kerja ini apa sih ya, terjadi perpindahan tenaga kerja antar negara jadi. Nah, Indonesia ini sebagai salah satu negara terbesar di dunia tentunya memiliki tenaga kerja yang, melimpah atau banyak lah.
tentunya ini bisa menjadi keuntungan, ya kan. Ketika banyaknya orang yang bekerja misalnya, otomatis dong banyak penggerak ya, pembangunan cepat terrealisasikan atau cepat terbangunkan misalnya. Nah, kita bahas lagi ke pertukaran tenaga kerja. Jadi pertukaran tenaga kerja ini terjadi perpindahan tenaga kerja antar negara. Misalnya Indonesia ke Singapura, orang Singapura juga ada yang di Indonesia. Misalnya contohnya gimana sih tenaga kerja Indonesia ke luar negeri? Misalnya siapa nih ya, TKI ya, tenaga kerja Indonesia di Malaysia, misalnya di bidang apa? Perkebunan misalnya. Kan banyak seperti itu ya, buruh perkebunan itu artinya apa? Pertukaran tenaga kerja. Misalnya apalagi pekerja rumah tangga di Hong Kong ya. Sering ya orang-orang, teman-teman atau banyak orang-orang yang ke Hong Kong gitu ya. Dia bekerja istilahnya di sana gitu. Lalu juga apa? Buruh pabrik di Taiwan ya. Dari Indonesia nih buruh pabrik di Taiwan gitu misalnya. Mereka bekerja di sana, mereka mendapatkan upah di sana, mereka biasanya mengirimkan keluarganya. Atau enggak perawat di Jepang bisa aja, atau enggak pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, itu adalah termasuk dari tenaga kerja Indonesia ke luar negeri seperti itu. Lalu contoh tenaga kerja asing ke Indonesia. Nah, kalau tenaga asing ke Indonesia itu biasanya orang-orang paling hebat semua, misalnya jadi kepala gitu-gitu ya. Biasanya begitu. Oke, contoh tenaga kerja asing ke Indonesia. Misalnya teknisi pengeboran minyak ya. Dia yang paham gitu ya, dia pinter misalnya. Atau ahli IT dari luar negeri gitu ya. Misalnya dia dari Amerika ya, kerja di PT di Jakarta misalnya. Lalu juga konsultan keuangan asing kayak gitu. Ada juga yang begitu, tenaga kerja asing ke Indonesia, dia bagian konsultan misalnya, keuangan misalnya. Atau enggak insinyur proyek besar ya, supaya karena memang sih orang-orang luar negeri itu datang ke Indonesia ini, bagian-bagian petinggi-petingginya katanya begitu. Nah, masalah yang biasa sering terjadi itu apa sih ketika tenaga kerja asing ke Indonesia itu? Pertama, Indonesia masih masih kirim tenaga kerja kasar ya. Jadi masalah yang sering terjadi ini adalah masalahnya Indonesia masih kirim tenaga kerja kasar. Kekurangannya tenaga ahli di dalam negeri. Jadi ya tadi itu ter apa namanya? Ya apa namanya? Kelangkahi jadi dari orang-orang luar negeri misalnya. Tadi tuh misalnya orang luar negeri datang ke Indonesia jadi tim ahli, ya orang Indonesia dia di situ aja. Bahkan kalau orang Indonesia ke luar negeri, ya dia nggak bisa jadi tim ahli gitu. Oke ya. Lalu berikutnya apa? Berikutnya kita cek. Oke, pengaruhi ekonomi dalam negeri. Oke lah, kita bahas lagi sedikit lagi ya. Nah, mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Hubungan luar negeri mempengaruhi apa saja sih hubungan luar negeri ini ya gitu. Nah, teman-teman, ketika terjadinya hubungan antara luar negeri, ya kan, tadi ada ekspor impor dan seterusnya. Nah, tentunya hubungan luar negeri ini akan mempengaruhi harga barang kayak gitu. Ya kan? Kalau orang luar datang ke Indonesia, ya biasanya harganya ditinggiin tuh, tapi tergantung orangnya. Atau enggak sama lah. Jadi orang luar negeri datang ke Indonesia beli beli apa ya? Beli bakso aja, 10.000 istilahnya begitu. Murah banget. Kenapa? Karena keuangan di Indonesia ini harga segitu tuh udah paling mahal istilahnya. Tapi kalau misalnya di Amerika harga bakso itu mungkin bisa sekitar 50.000 seperti itu sampai 100.000. Bisa aja seperti itu. Atau enggak di Jepang, karena UMR Jepang sampai 20 juta, di Indonesia hanya 5 juta misalnya. Kan gitu ya. Nah, hubungan luar negeri mempengaruhi apa lagi? Tadi ya dari harga barang. Harga barangnya, ketika kita jual barang kita, produk kita ke luar negeri, itu bisa lebih tinggi, gitu. Gitu ya. Nah, itu dia keuntungannya. Lalu nilai tukar dolar ya, dolar misalnya ke rupiah, itu juga menjadi
menjadi keuntungan. Misalnya kita nih bisnis ya, ada orang yang beli nih, beli apa ya, beli gula aren misalnya, gula aren sebanyak-banyaknya atau enggak harga gula aren. Kalau di sana gula aren itu sekitar misalnya 200.000 per kilo, kalau di kita kan hanya 20.000 misalnya. Nah, itu kan menjadi nilai tukar dolar yang lumayan kayak gitu. Kalau di sana itu harganya sekian, kalau di kita harganya sekian kayak gitu. Lalu lapangan kerja. Nah, ini akan mempengaruhi lapangan kerja ketika apa? Ketika kita terjalin antara ekspor ya ataupun impor seperti itu. Lalu produksi. Ya, kalau produksi ini ya tentunya produksi akan meningkat kayak gitu. Karena apa? Karena banyak yang dibutuhkan di luar negeri misalnya. Misalnya apa ya? Di luar negeri nggak ada cengkeh misalnya. Nah, di Indonesia ada. Nah, di luar sana harganya akan mahal, ditambah dari sisi di kurs ya. Uang misalnya 1 dolar 1 dolar ke rupiah itu kan hanya 15.000, kan lumayan. Kalau kita jual misalnya cengkeh harga di sini sekilo 10.000, kalau di sana 5 dolar misalnya berapa kan gitu, lumayan. Lalu juga apa? Peredaran uang. Nah, tadi disampaikan ya. Peredaran uang itu nilainya makin tinggi karena kursnya. Misalnya kalau kita bandingkan antara dolar ya, 15.000 itu 1 dolar gitu. Kalau sementara itu kalau kita jual ke daerah luar negeri, misalnya produk kita itu bisa melebihi dari 3 kali lipat, 3 kali lipat apa namanya harga atau 2 kali lipat harga di kita misalnya begitu. Nah, contohnya apa? Dolar naik, harga barang impor mahal, biasanya begitu. Kalau gitu, misalnya gini, pas kita ini ekspor impor ya, kondisinya dolar naik nih, ya tentunya harga barang impor mahal. Kita mau beli itu kan ya mahal ya, karena kenapa? Karena dolarnya naik. Misalnya kalau kalau kita mau impor kedelai itu ya, yang awalnya mungkin 10.000, karena dolarnya naik 1 dolar itu misalnya 20.000, maka kita akan terjerumus naik juga, misalnya berat juga gitu. Lalu juga ekspor meningkat ya, ekonomi naik. Nah, eh, apa namanya? Tentunya yang mempengaruhi ekonomi dalam negeri ini adalah ekspor meningkat. Kalau kalau ekspornya meningkat nih di dalam negeri ya, di kita di Indonesia misalnya, maka apa? Ekonomi naik dong kayak gitu. Karena apa? Banyak yang dibutuhkan, tentunya banyak uang kita. Lalu impor berlebihan. Nah, mempengaruhi ekonomi dalam negeri ya, tentunya impor berlebihan ini produksi dalam negeri turun. Kalau kita nih impor berlebihan nih, ya yang lucu itu kapan ya? Katanya gini, kita ini baru panen, panen apa ya, padi lah istilahnya atau apalah bahasanya, saya kurang paham juga, lupa. Malah impor padi dari luar negeri ya, ya harga makin turun, makin hancur kayak gitu kan. Tadi itu disampaikan bahwa impor berlebihan, produksi dalam negeri turun. Ya, ketika kita impor nih dari luar negeri terus-terusan, harganya akan jatuh kayak gitu. Karena apa? Produknya banyak kayak gitu. Eh, ya nggak apa-apa kalau apa? Kalau kondisinya lagi memang genting. Misalnya apa? Pas Lebaran nih, pemerintah itu kan turut adil di situ untuk menyetabilkan harga, menyetabilkan harga atau enggak menyediakan produk-produk yang dibeli kayak gitu. Peran pemerintah itu apa sih ya? Tentunya tadi tidak semua kegiatan bebas harus ada izin pemerintah ya. Jadi pemerintah ini berperan sebagai pengatur ekspor impor ya. Dia ini harus menjaga atau mengatur mengelola ekspor impor dari masuk bea cukai dan lain seterusnya ya gitu ya. Lalu dia juga dari apa namanya dari legalitasnya, misalnya ada izin halal kan itu peran pemerintah seperti itu, ada izin halal, lalu juga apalagi BPOM, izin edar gitu, dan seterusnya. Nah, itu adalah apa namanya, menjaga apa ya, ya peran pemerintah. Dan peran pemerintah juga adalah mengawasi investasi asing ya, supaya apa? Supaya stabil kayak gitu.
atau menentukan pajak dan bea masuk ya. Jadi pemerintah juga menentukan pajak. Barang yang masuk kena pajak, barang yang kita jual juga kena pajak dan bea masuk kayak gitu. Contohnya gimana? Contohnya larangan ekspor bahan mentah tertentu misalnya. Nah, ini dia pemerintah mengatur. Yang tadi sampaikan ya. Pemerintah ini mengatur ekspor impor supaya apa? Dia supaya supaya tujuannya ya, supaya negara ini stabil untung kayak gitu. Misal dia berhak tuh melarang ekspor. Misal atau enggak kita buat aja produk jadi di kita baru kita ekspor. Bisa aja supaya apa? Harganya makin tinggi gitu. Dan Indonesia makin kaya misalnya begitu ya contohnya ya. Tidak mengandalkan bahan mentah doang ya misalnya apa namanya misalnya batu bara nih kita jual ke luar negeri ya mentahannya ya gitu ya. Kita olah aja kita share ke dia kita jual ke dia dengan harga tentunya akan lebih tinggi lagi. Nah, lalu juga pajak impor barang luar negeri. Nah, ini peran pemerintah juga ya mengatur dari pajak impor barang luar negeri. Barang yang masuk dari luar negeri kita akan dikenakan pajak sekian persen. Nah, itu dia. Bahkan waktu itu pas si Trump itu ya apa namanya ketika dia mengumumkan bahwa 50% pajak katanya begitu ya. Wah, berat banget lah itu. Nah, atur apa namanya? Peran pemerintah juga terakhir di sini adalah mengatur tenaga kerja asing ya. Supaya apa? Supaya terkontrol, nggak mungkin ya. Bisa bisa tergantikan tuh pribumi atau lokal ya karena banyaknya asing. Oke, kesimpulan singkatnya apa sih ya? Intinya adalah masyarakat luar negeri ini berperan sebagai penyedia barang dan jasa ya. Dia juga pasar ekspor, dia juga sebagai penyedia modal atau investasi. Nah, dia juga termasuk dari mitra tenaga kerja dan apa namanya? Dan mitra tenaga kerja dan terakhir adalah penggerak ekonomi global. Nah, semua itu tentu membuat ekonomi suatu negara lebih berkembang, lebih efisien dan lebih luas jangkauannya. Oke, saya rasa itu demikian. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.